Di gereja saat ini mari kita tundukkan hati kita dan menyerahkan beban-beban seluruh kehidupan kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Engkau memberi kami kesehatan, Engkau memberikan kami segala pekerjaan yang baik, sehingga dengan segala berkat Tuhan kami boleh datang saat ini beribadah kepadamu. Tuhan, beban pikiran, beban kehidupan selama 1 pekan yang lalu, saat ini kesempatan yang baik kami letakkan di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Sehingga segala beban ini Tuhan bukan lagi menjadi tanggungan kami, tetapi diserahkan kepada Tuhan. Untuk kami datang kepada Tuhan dan menerima kelegaan dan ketenangan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk undangan. Marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Dan yang merupakan satu kelegaan kami Tuhan, jika kami boleh datang kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh syafaat kami hari ini. Karena kami pada saat bersyafaat, kami tidak berdoa buat diri kami sendiri. Kami tidak berdoa dengan keegoan kami, tetapi kami berdoa buat orang lain, buat bangsa-bangsa lain, buat mereka yang belum mengalami kasih karunia Allah, mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus dan belum belajar menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Inilah Tuhan kesempatan kami yang Tuhan berikan kepada kami untuk bersyafaat. Kami bersyukur ya Tuhan, di tengah bangsa kami boleh tinggal di Indonesia yang penuh dengan ketenangan. Kami tinggal di daerah Banjarmasin yang penuh dengan ketenangan. Bekerja dengan baik, berusaha dengan baik, dan beraktivitas dengan baik. Ini semua ya Tuhan, karena Tuhan pelihara bangsa dan negara kami. Bapak Presiden dan seluruh jajaran kabinetnya, kami berdoa Tuhan urapi. Tuhan yang akan memberikan mereka kebijakan untuk mengatur dan untuk mengendalikan situasi ekonomi bangsa kami pada saat ini. Kami tahu negara kami ini dipimpin oleh kuasa Tuhan dan khususnya kasih Tuhan yang terus-menerus memelihara pemerintah-pemerintah kami dan juga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, baik mulai dari pemerintah atas sampai ke pemerintah daerah, semua di dalam kendali daripada kuasa Allah. Kami percaya Tuhan Yesus yang mengasihi bangsa kami, Tuhan yang mengasihi dan juga memberikan kesejahteraan di dalam masyarakat yang beragam suku, beragam kepercayaan, beragam daripada kebiasaan. Kami percaya Tuhan bahwa semua bagian di dalam bangsa Indonesia adalah di dalam kuasa dan kasih sayang-Mu. Tuhan, kami juga berdoa bagi pendamaian Ukraina dengan Rusia. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan juga pegang kendali atas bangsa-bangsa. Sehingga ya Tuhan Yesus, Ukraina dan Rusia bukan pencetus daripada perang dunia, melainkan di dalam kuasa damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penginjilan di seluruh dunia, di mana ya Tuhan misi-misi yang dikeluarkan dan seluruh pelayanan misi dan misionari serta lembaga-lembaga misi ya Tuhan sedang berkarya, sedang berupaya untuk memberitakan Injil keselamatan bagi seluruh bangsa. Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang kuliah dan juga sedang sekolah ya Tuhan. Kami percaya Tuhan juga berkati sekolah dan kuliah mereka dan berikan kebutuhan mereka sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Demikian juga ya Tuhan pengadaan lahan dan pembangunan gereja Metodis Indonesia Immanuel, Jemaat Immanuel di Banjarmasin. Tuhan, walaupun seolah jumlah ini cukup besar dan tidak bisa dipikirkan oleh jemaat yang kecil,
Tetapi Tuhan, dengan iman kami percaya bahwa Tuhan sedang membuat mujizat. Tuhan juga sedang berkarya atas karya Injil yang ditanamkan di gereja ini. Tuhan, kami berdoa supaya jemaat-Mu di sini walaupun kecil, mereka boleh setia, mereka boleh berkomitmen di dalam tabungan-tabungan kecil mereka. Mereka boleh persembahkan yang menjadi milik daripada Tuhan. Khususnya persepuluhan kami yang diserahkan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan tingkap langit surga yang merupakan turun berkat-Mu atas setiap keluarga di sini, merupakan sesuatu yang indah yang diterima oleh jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, kami belajar hari ini juga untuk kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan sebentar Tuhan, di mana Tuhan mengutus setiap anak-anak-Mu untuk menjadi utusan-utusan daripada Injil, untuk menjadi utusan yang benar, utusan yang berkepribadian benar dan berkarakter Kristus. Oleh hamba-Mu yang akan menjelaskan firman, kiranya Tuhan mengurapi dan menguduskan hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran-Mu dengan setia. Terima kasih untuk jemaat-Mu dan kami semua belajar tunduk dan mendengar firman Tuhan dengan telinga dan dengan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan menyerahkan syafaat kami, karena Yesus adalah juru syafaat yang memberikan kami kemenangan di dalam doa-doa kami. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian, mari kita bersama menaikkan pujian dan menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta James Damani. Kusuka menuturkan. Bait yang terakhir kita nyanyikan dengan berdiri ya. Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita
Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, yang menuntun ke dalam roh dan kebenaran oleh Engkau sendiri ya Tuhan, dan saat ini berjumpa dengan Sang Firman atas setiap kami. Urapi dan tolonglah kami Bapa, sehingga firman-Mu dapat kami mengerti dengan sederhana dan sesuai dengan kebutuhan pergumulan kami semua, dan menguatkan kami, menopang, menolong kami di tengah dunia yang semakin berubah tidak menentu, tetapi firman-Mu kekal dan menjadi patokan bagi kami sampai hari ini. Kami sungguh yang berbahagia Tuhan, karena Engkau menolong kami. Dalam nama Yesus kami menyambut firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang mengasihi Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan 12. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 17 sampai dengan 20 dengan tema Tuhan mengutus setiap orang. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada kita Bapak Ibu, silakan menyimak lewat Alkitab dan juga melalui HP Android yang tertera tetapi tidak membuka suaranya, dan harap fokus pada Alkitab saja. Sehingga Bapak Ibu saudara, kita tidak membuka-buka WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain segala macam pada saat kita membuka Alkitab Android. Amin Bapak Ibu. Amin. Demikian firman Tuhan. Kemudian pada hari itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami. Kami kebaskan di depanmu, tetapi ketahuilah, ini kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Ayat 17. Kemudian ke-70 murid-murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking,
dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan ini, Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan. Tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca tetapi juga merenungkan dan mempraktekkan firman Tuhan ini dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Dengan tema Tuhan mengutus setiap orang. Setiap kita pasti pernah mendengar tentang Mother Teresa dari Kolkata, India, yang mendapat hadiah Nobel. Satu hadiah perdamaian yang saat ini menjadi patokan tentang orang-orang lembaga yang mengupayakan perdamaian di tengah dunia ini. Dan buku itu dituliskan pertama sekali oleh Mother Teresa dengan tulisan tangan. Kemudian dilengkapi oleh penulis dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Sudah ada diterbitkan dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Obor. Dan di halaman 105 disebutkan demikian Bapak Ibu tentang ketika dia bertemu dengan seorang pejabat dan kemudian dia memberikan jawaban tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan pada semua orang. Seorang pejabat pemerintah di negara saya pernah bertanya kepada saya, "Ibu Teresa, engkau berkata bahwa engkau selalu berdoa untuk saya. Katakan sejujurnya, tidakkah engkau menginginkan saya menjadi seorang Kristen?" Saya pun menjawabnya, "Jika seseorang memiliki sesuatu yang sangat berharga, orang itu tentu menginginkan sahabat-sahabatnya, keluarganya mengambil bagian di dalamnya. Saya yakin bahwa beriman kepada Kristus merupakan hal terbaik yang harus dimiliki di dunia ini. Saya ingin semua orang mengenal dan mencintai Kristus setidak-tidaknya sebesar saya mencintainya. Tentu saya ingin engkau juga mengenal dan mencintainya. Akan tetapi, iman adalah karunia Allah. Dan ia memberikan kepada orang-orang pilihannya. Iman adalah karunia Allah. Dan ia Tuhan memberikan kepada orang-orang pilihannya." Satu gambaran Bapak Ibu yang didemonstrasikan oleh seorang pelayan Tuhan yang bernama Mother Teresa, yang mengabdikan hidupnya untuk Tuhan dan mereka-mereka yang mengalami pergumulan-pergumulan dan penderitaan di daerah kumuh di Kolkata, India. Dia tidak memilih kota yang makmur seperti Jepang atau Amerika, Eropa, karena dia dari Polandia. Tetapi dia memilih Asia, yaitu India yang terlalu banyak penduduknya sehingga kesejahteraan tidak diperhatikan. Gambaran Bapak Ibu saudaraku tentang pengutusan Tuhan Allah di dunia ini atas setiap orang percaya. Kita tahu bahwa semua orang percaya sampai dengan hari ini, tidak terhitung jumlahnya tentunya, menjadi orang percaya itu seperti yang dinyatakan firman Tuhan yang dikutip oleh Mother Teresa tadi.
Iman adalah karunia Allah, Bapak Ibu, saudaraku. Tidak bisa dibeli, tidak bisa dikredit, dan tidak bisa disayembarakan atau ditemukan, tetapi semata-mata anugerah yang datang dari Tuhan Allah kepada semua orang. Dan jikalau hari ini kita seperti Mother Teresa, bersama banyak orang percaya lainnya di seluruh dunia, baik yang masih hidup maupun yang sudah dipanggil Tuhan, mempunyai iman itu karena anugerah. Anugerah itu, Bapak Ibu, definisinya adalah sesuatu yang diterima seseorang yang sebenarnya dia tidak layak untuk menerimanya. Itulah anugerah. Kalau layak dia menerima, itu namanya hak. Maka berlakulah prinsip pahala. Saya berpuasa, saya berzikir, saya bersedekah, dan seterusnya dan seterusnya. Timbanglah ini ya Tuhan. Lebih berat mana dengan dosa-dosaku? Lalu itulah yang disebut dengan pahala. Tetapi yang dipahami Mother Teresa dan banyak orang percaya lainnya, tentu termasuk Dr. Lukas yang menulis firman Tuhan ini, memahami bahwa iman itu adalah karunia atau anugerah dari Tuhan Allah. Diberikan kepada seseorang bukan ketika dia berada dalam kondisi steril dari dosa. Roma 5 ayat 8 menyebut ketika dia sedang dalam status berdosa. Itulah anugerah, Bapak Ibu, murah tapi tidak murahan. Mother Teresa berdoa untuk keselamatan banyak orang agar masuk surga. Tentunya dengan banyak orang juga hari ini berdoa untuk hal itu. Sebab mungkin kita tidak ada anggota keluarga kita yang terhilang, atau mereka di seberang sana berbeda keyakinan dengan kita sehingga kita tidak mengerti pergumulan itu. Tetapi bagi mereka yang mempunyai pergumulan di antara keluarga mereka tidak semuanya satu keyakinan kepada Yesus, nyata benar bahwa seperti Mother Teresa ini adalah satu pergumulan doa yang dinaikkan setiap waktu kepada Tuhan, agar kiranya Tuhan membuka belas kasih-Nya kepada si A, si B, si C, si D yang terhilang, yang belum masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi otoritas pemilihan itu sendiri ada pada Tuhan. Tetapi Tuhan menawarkan kepada semua secara murah, secara gratis, tetapi tidak murahan, Bapak Ibu. Dan penjelasan itu sesuai dengan nas kita hari ini di dalam Lukas 10 ayat 1 sampai 12. Yang kemudian dilanjutkan dengan 17-20 sebagai amanat teks kepada kita pada pagi hari ini. Pertama, Bapak Ibu, kita bertemu di sana setelah Tuhan Yesus memanggil ke-12 murid. Di dalam Lukas 9 ayat 1-6. Dan mengutus mereka. Tidak berhenti sampai di sana. Tetapi Tuhan juga mengutus 70 murid. Dan itulah yang menjadi nats kepada kita pada pagi hari ini. Tentu selain 70 murid, masih ada nanti murid kelompok 20, masih ada murid nanti kelompok 100, kelompok orang banyak, dan seterusnya. Satu sistem yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai guru agung yang mengetahui, Bapak Ibu saudaraku,
pergumulan setiap orang. Tidak bisa seseorang itu hidup sendiri. Mesti ada komunitas. Paling tidak berdua-berdua seperti yang didemonstrasikan Tuhan Yesus ketika mengutus ke-70 murid itu. Berbeda dengan pengutusan ke-12 murid. Kalau kepada kita hari ini ditanya siapakah nama 12 murid itu, sering kita tidak tahu, bukan? Mungkin yang kita hafal cuma Yudas Iskariot. Karena Yudas Iskariot itu yang menjual Tuhan Yesus. Berbeda dengan pengutusan ke-12 murid itu yang didahului oleh pemanggilan satu persatu. Ya kan, dipanggil satu persatu. Matius, ikutlah aku. Dia sedang menghitung uang. Karena dia pemungut cukai, dia tinggalkan. Petrus, ikutlah aku. Ditinggalkan jalannya. Dan seterusnya. Tapi disebut nama. Tetapi kepada yang 70 murid ini mereka dipanggil satu persatu dengan cara ditunjuk. Disebutkan dalam ayat pertama tadi. Apa bedanya dipanggil dengan ditunjuk? Saya bisa menunjuk sektor sebelah kiri ini. Silakan sekarang berdiri. Mereka berdiri. Tunjuk namanya. Tapi kalau memanggil silakan Evangelis Novia Daud berdiri. Itu panggil. Paham ya Bapak Ibu? Jadi pada nats ini ketika kita menemukan di sini Yesus mengutus ke-70 murid, ditunjuk saja. Dan tentu 70 pas jumlahnya. Bukan karena dia Tuhan. Karena dia sudah mengerti berdua-berdua sebelumnya dikategorikan. Allegra dengan Patrick. Ya, Yanti dengan Ani. Misalnya seperti itu. Jadi sudah diatur sedemikian berdua-berdua. Lalu kemudian ditunjuk setelah mereka sekian lama mengikuti pelayanan Tuhan Yesus. Jadi mereka ini yang 70 ini mengikut Tuhan Yesus juga selama itu. Mereka melihat cara Yesus membimbing 12 murid. Tetapi kelompok 70 juga mengerti cara mereka melayani pada bagian mereka masing-masing seperti diutus mendahului dua-dua orang. Yang diutus adalah mereka yang menyatakan tekad untuk mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Seperti dinyatakan di dalam Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Ayat 62 disebut, tetapi Yesus berkata setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi berarti yang 70 ini adalah yang fokus, yang sevisi dengan Tuhan Yesus, yang tidak mempunyai alasan-alasan seperti beberapa kelompok sebelumnya yang berkata, Tuhan saya mau ikut engkau tetapi izinkan dulu saya menguburkan ayahku. Apa kata Tuhan Yesus kepada yang berdalih seperti itu? Biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Bahkan juga dikatakan, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Ya buat resepsi dulu, pesta kecil-kecilan kah? Potong domba, sapi, kambing, undang tetangga, tahlilan, dan seterusnya. Tapi Tuhan katakan, itu tidak layak. Tetapi mereka yang fokus dengan Tuhan Yesus, yang sevisi dengan kerajaan Allah, yang mengerti kerajaan Allah, mereka mengikut Tuhan Yesus. Itulah yang 70 ini Bapak Ibu. Mereka yang tidak menoleh ke belakang disebut di sana. Mereka yang fokus dengan visi yang telah Tuhan Yesus nyatakan selama beberapa waktu bersama Tuhan. Kita tahu Tuhan Yesus itu di dunia mengajar 3,5 tahun ya. Jadi kalau hari ini kita ada S1 lebih dari atau D4 ke atas, itu udah kelebihan kurikulum. Sebab Tuhan Yesus hanya sampai dengan 7 semester. Tuntas. Dan usianya pun tidak sampai bangkotan, kata orang Betawi.
33,5 tahun. Masih gagah-gagahnya bukan? Masih cakap-cakapnya. Kalau orang Betawi katakan, tajirnya masih kelihatan. Tetapi yang menarik di sini Bapak Ibu bukan persoalan umur ternyata. Ya. Jangan selalu kita berkata, saya lebih tua dari engkau. Ya maaf. Apalagi berkata, lihat nih jenggotku. Saya mau bilang di tempat saya, di belakang rumahnya banyak yang berjenggot tapi kakinya empat. Ternyata adalah kambing. Jadi bukan soal jenggot Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Bukan soal umur, bukan soal jenggot, bukan soal penampilan, tapi soal visi kerajaan Allah. 3,5 tahun itu tuntas. Penebusan yang dicanangkan Allah di kekekalan itu Bapak Ibu, yang di dalam Allah Tritunggal mereka telah bersepakat siapa di antara kita ini yang turun menjadi daging ke manusia. Tapi tidak pakai hompimpa. Ini kena, bukan. Tapi mereka sepakat Yesus Sang Firman turun menjadi manusia. Tetapi Bapak Ibu saudaraku, kelihatan sekali pada bagian ini menjelaskan kepada kita visinya itu harus sampai. Dan Tuhan telah mendemonstrasikan dengan sangat unggul. Maka di beberapa media, sosmed, kerja cerdas disebut. Bukan soal kerja cepat dan tepat. Cerdas, cepat dan tepat. Dia hanya mengejar target. Dia tidak mendapat apa-apa. Betul nggak Bapak Ibu? Saya karena pernah bekerja beberapa tahun ya sebelum ke sekolah teologi. Saya sering dikebut-kebut oleh pimpinan. Udah selesai belum laporannya? Sudah Pak, saya kebut. Bawa ke rumah sampai tidak tidur. Kerjain terus. Tapi saya tidak mendapat apa-apa. Pimpinan kalau sudah membaca senang. Oh ya good. Excellent juga kerjamu. Mantap. Tapi tidak naik-naik gaji kita Bapak Ibu. Excellent. Tapi tidak naik gaji. Lalu yang menarik saya nggak dapat apa-apa. Dalam arti saya sumbangkan semua ide pikiran itu untuk dia. Tetapi yang dimaksud di sini oleh Tuhan Yesus adalah kita mendapat apa-apa dalam kerajaan itu sekalipun kita kerjakan dengan luar biasa dan kita melayani. Maka pelayan atau yang diutus ini Bapak Ibu, mereka bukan sekedar melakukan apa yang diamanatkan Tuhan. Sukses. Tunduk setan-setan itu dalam namamu Tuhan. Tidak sampai di situ saja. Tapi apa yang kau dapat? Itu jauh lebih penting. Nama ke-70 murid itu tidak disebutkan. Bukan bermaksud menista ya. Seperti kebiasaan sekarang ini. Orang satu objek, orang satu bagian bisnis disebutkan nama M dan M juga. Lalu disebut menista agama. Lalu dipolisikan. Apa-apa menista. Saya pun heran. Ada satu daerah Kristen dari Sulawesi Utara ikut-ikutan. Mau disebut nama mama saya di situ saya nggak tersinggung. Mau Maria Magdalena, Maria Sukesmi, Maria ini, Maria itu, Maria enggak keberatan kita di situ. Enggak ada keberatan kita. Bukankah dulu juga sering dinista murid Tuhan Yesus Rasul Petrus? Petrus katanya pada zaman Orde Baru. Rupanya penembak misterius. Lah Petrus dijadikan istilah mematikan orang di kota-kota besar. Tiap pagi bergelimpangan, koran memunculkan nama-nama yang mati, tewas, yang bertato dan seterusnya pada waktu itu. Semua penjahat kabur ke Singapura supaya selamat Bapak Ibu. Itu tahun 80-an. Tetapi yang menarik pada bagian ini, walaupun tidak disebutkan namanya, ini mengindikasikan kepada kita visi dari Tuhan. Nama tidak begitu penting bagi Tuhan. Ya. Tapi yang terpenting adalah bersedia diutus dan melakukan
pelayanan yang diamanatkan Tuhan Yesus Sang Guru. Jadi teringat beberapa waktu yang lalu ketika kami pernah melayani di satu kota. Kami ini sudah melayani keliling-keliling Bapak Ibu, seperti 70 murid ini juga. Keliling kota dan desa. Pernah di kota metropolitan. Tapi pernah juga di ujung-ujung desa. Listrik pun tidak ada. Waduh, saya berpikir magister teologi ditempatkan di situ. Tapi ternyata ada maksud Tuhan. Lalu kami mengerti. Dan kemudian bersama-sama dengan banyak orang mengupayakan LMD, listrik masuk desa. Baru berfungsi MTH itu di sana, ternyata tanda tangannya. Lalu bupati mengirimkan genset dan seterusnya. Teranglah desa itu. Oh, baru saya mengerti. Rupanya MTH ditaruh di sana supaya ada listrik masuk desa. Dan seterusnya. Sehingga kita mengerti hari ini bukan soal nama, tapi soal kesediaan untuk diutus. Ayat yang ketiga, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Ini mesti diperbaiki Bapak Ibu. Banyak orang membaca ini menjadi sombong. Tuhan berkata nggak boleh memberi salam. Maka ketika diutus kemana, lurus saja dia ke sana seperti pakai kacamata kuda. Orang menyauk kiri kanan, dia tidak pedulikan. Bukan begitu maksudnya. Dikatakan di sini jangan memberi salam dalam pengertian nats aslinya itu jangan engkau berhenti di sana dan membuat tempatmu duduk berlama-lama. Kan biasanya kalau kita di jalanan menuju satu tempat yang kita mau tuju, kalau ada orang yang memanggil kita, disediakan tempat duduk. Lalu dalam konteks Indonesia sambil mengopi, maka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam bisa dia duduk di situ. Itu maksudnya Bapak. Kalau dalam konteks yang lain, ngerumpi. Jangan ngerumpi. Jangan menggosip. Tinggalkan, itu nggak penting. Kata lainnya Bapak Ibu. Jadi ketika kita diutus oleh Tuhan Bapak Ibu, fokus ke utusan itu. Jangan berhenti kemana-mana dan nanti menjadi ngelantur. Sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Seperti apa itu penjelasannya ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-11 Bapak Ibu. Sangat nyata di sana dinyatakan seperti apa di tengah-tengah serigala itu. Baik tentang tinggal dalam rumah, memberi salam, diterima salam atau tidak, dan seterusnya. Intinya, ke-70 murid itu pergi melayani Tuhan. Pergi memberitakan kerajaan Allah. Pergi untuk menyembuhkan. Dan yang menarik, di ayat yang 17 disebutkan, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Oh, keren, ada namanya. Pakai namanya setan takluk. Berkuasa sekali nama itu Bapak Ibu. Dan mereka gembira. Dan saya yakin kalau kita dalam posisi ke-70 murid ini, siang malam kita bersaksi tidak ada henti-hentinya tentang tunduknya setan-setan itu kepada kita. Sampai hari ini saya masih ingat perjumpaan saya pertama sekali mengalahkan intimidasi iblis kuasa setan di Singkawang. Dan ini mengutip kesekian kalinya khotbah kesaksian tentang berjumpa dengan kuasa kegelapan. Ketika mau makan malam Bapak Ibu, kami berdoa dengan dosen pembimbing. Saya masih mahasiswa waktu itu. Saya berdoa tidak seperti kawan-kawan, bisa buka mata. Saya nggak tahu di sini kalau ada berdoa buka mata nggak, atau kalau berdoa ngomong-ngomong nggak, sehingga kita mendengar 2 sapa 3 suara.
Kok mereka sudah berkor, belum waktunya dalam hati saya. Pas giliran, ayo mari berkor, persembahan pujian. Lah, suara yang dua tadi gak kelihatan. Oh, beraninya cuma kalau berdua syafaat, dia ngomong-ngomong. Tapi itu pun puji Tuhan, Tuhan mendengar omongannya juga. Tapi bukan di sini Bapak Ibu, jadi jangan merasa siapa yang diomong Pak Pendeta tadi ya. Bukan di sini, di tempat lain Bapak Ibu. Kalau di sini mah kalau berdua syafaat, syahdu semuanya. Bahkan kalau jarum jatuh satu pun kita mendengar, saking syahdunya. Dan tidak ada yang jalan-jalan, tidak ada yang ke kamar mandi. Kadang-kadang kan jemaat-jemaat tertentu itu, yang di seberang sana itu Bapak Ibu, mari kita berdua syafaat. Wah, kesempatan. Saya keluar sebentar. Tadi udah ngantuk. Saya ke kamar mandi, udah lama macet. Saya mau minum kopi. Saya sebentar kesempatan ngomong dengan ibu yang di samping saya ini. Bukan Bapak Ibu. Kiranya jangan ketularan sampai ke sini yang dari seberang sana itu. Kalau berdua syafaat, tundukkan kepala. Amin Bapak Ibu. Ya, pejamkan mata supaya konsentrasi. Bukan tidak boleh tidak pejam mata. Nggak ada di Alkitab ditulis itu memang. Tapi kan tradisi kita manusia kalau buka mata kan nggak konsentrasi, maka pejam mata Bapak Ibu. Ya, itulah sebabnya pada bagian ini dikatakan Bapak Ibu, ya, setan-setan itu tunduk. Jadi saya teringat pada waktu kami berdoa, saya lipat tangan seperti tradisi Eropa. Ini tradisi Eropa Bapak Ibu ya. Tradisi orang Asia. Ya Allah. Tapi tidak sampai subhanahu wa ta'ala. Ya Bapak Ibu. Ya Allah Tuhan kami. Kalau tradisi Eropa begini mereka. Kita ini kan gereja lahir dari tradisi Eropa. Bukan datang dari Asia. Atau Alexandria. Atau gereja dari Kairo atau Mesir. Tapi dari Eropa. Maka kita biasa menundukkan kepala. Maka lihatlah desain gereja-gereja kita. Desain Eropa bukan begini lancip. Ya di Eropa harus begitu. Karena salju turun kan harus supaya tidak menumpuk di atap itu. Maka harus dibuat lancip. Lah di Indonesia untuk apa lancip-lancip? Cuma hujan doang. Ya datar juga bisa. Maka kita kadang membangun gereja tidak kontekstual. Maka ketika saya ubah cara berpikir ini Bapak Ibu majelis itu. Pak Pendeta semua gereja dari Sabang sampai Merauke begini semua Pak. Iya tradisi barat Pak. Tapi kita di Indonesia apa yang mau ditampung? Kalau di barat iya harus begini lancip. Kalau salju turun tidak menumpuk. Kan di Eropa itu salju. Di kita nggak ada salju. Tetap aja begitu Pak. Kita voting aja. 1 suara pendeta, 3 suara sistem, 4 kami. Kalah 20 suara dengan majelis. Kenapa? Menginginkan semua model lama. Ya sudahlah. Atau juga nama Tuhan dipermuliakan. Ceklah semua gereja-gereja. Kan jahar semua begini bukan? Tidak ada yang lurus begini. Tapi beberapa gereja kita di Lampung sudah dibuat model milenial. Sudah dibuat dengan model minimalis. Sudah dibuat dengan model yang nyaman. Tidak lagi di sini mimbar, jemaat di sana. Tapi kita berkeliling. Sudah bisa didesain seperti Bapak Ibu saudaraku. Maka kembali kepada yang berdoa tadi. Ketika kami berdoa. Mau makan. Doa makan kan berarti tidak lama. Kok ujuk-ujuk ada yang menggelepar-gelepar. Buak jatuh gitu. Terus berteriak-teriak. Tidak lama kemudian dosen kami orang Korea berkata. Dalam nama Yesus. Kan cadil kalau orang Korea dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Loh, apa ini? Saya buka mata saya sedikit. Loh, si ibu yang punya rumah sudah menggelepar. Badannya kuat sekali. 3 orang teman-teman saya memegang gak bisa. Matanya merah. Saya takut. Saya pergi ke belakang barisan kawan-kawan saya. Dan seterusnya Bapak Ibu. Sampai suatu ketika dari sebelah itu saya mengintip. Mata saya ketemu matanya yang merah. Lalu saya hampir memalingkan wajah saya. Tetapi ada suatu roh yang saya dengar. Tatap terus. Saya langsung tatap. Dia mulai tunduk. Saya langsung maju.
Saya tatap terus matanya. Dia langsung nunduk. Oh, berarti di matamu itu. Langsung saya cari terus matanya. Baru saya berkata, dalam nama Yesus, keluarlah. Maka keluarlah roh yang merasuki ibu itu dari kelenteng sebelah di samping rumahnya, dan dia tersadar. Bangganya minta ampun Bapak Ibu. Selama pelayanan praktek 2 bulan itu saya dielu-elukan. Udah bisa lulus nih katanya. Lulus apa? Baru semester 2. Masa terus lulus? 7 semester lagi Bapak Ibu. Masa langsung meloncat? Dan seterusnya. Dan dosen itu pun mulai, kalau berdoa silakan. James berdoa. Apa-apa James? Wah, satu kebanggaan Bapak Ibu. Hingga suatu ketika ada orang yang kesurupan. Saya doakan, tidak keluar-keluar. Dalam nama Yesus keluar. Dalam nama Yesus keluar, sampai berteriak-teriak. Yang keluar urat leher saya Bapak Ibu. Keluar. Dan akhirnya mereka berkata, lah kemarin bisa, kok ini nggak bisa. Akhirnya saya menyadari Bapak Ibu, ternyata saya mencuri kemuliaan Tuhan. Ada kebanggaan yang menjadi satu promosi yang sepertinya saya perjualbelikan. Hasil akhirnya pada murid-murid itu Bapak Ibu sama seperti yang saya alami. Gembira. Sebab setan-setan takluk kepada nama Tuhan Yesus. Ada kebanggaan dan kecenderungan mencuri kemuliaan Tuhan. Ternyata bagi Tuhan Yesus bukan itu yang utama dalam kesuksesan pelayanan. Bukan itu. Melainkan karena dalam pelayanan itu, nama pelayan itu terdaftar di surga. Ternyata perlu terdaftar. Maka saya teringat ada pendeta metodis, pimpinan distrik di konferensi tahunan kemarin di Lampung, turun menjadi pendeta biasa. Dia mempunyai kesaksian. Dia orang Keling. Orang Keling tahu ya? Orang Keling, orang India. Tapi sudah lahir di Medan. Kan di Medan ada kampung Keling. Semua orang Keling di situ Bapak Ibu. Gak ada orang Tionghoa di situ. Apalagi orang Batak, gak ada. Dan Bapak Ibu saudaraku, dia berkata pada waktu sakit, jadi sepertinya sudah mendekati ajal. Datanglah satu pendeta memberitakan Injil ke dia. Dibacakanlah ayat yang tadi. Namun demikian janganlah bersukacita karena apa yang kau perbuat di dunia ini. Dan seterusnya. Bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Sudah terdaftar belum? Kata pendeta itu. Datang DS kita ini berkata, saya masih ragu sudah didaftar apa belum, atau siapa yang mendaftarkan pun belum tahu. Tolong daftarkan dulu namaku di situ. Soalnya sudah sedang kritis ini. Siapa tahu saya dipanggil Tuhan supaya ada namaku di sana. Lalu pendeta itu berkata, yang menginjili itu, saya nggak bisa mendaftarkannya. Yang mendaftarkannya adalah imanmu. Percaya nggak engkau kepada Tuhan Yesus? Iya, saya percaya. Percaya nggak engkau bahwa dia telah mengampuni dosa-dosamu? Iya, saya percaya. Semangat, makin semangat, makin semangat. Lalu dia bisa duduk. Lalu dia turun dari tempat tidur. Saking semangatnya, sampai dipegangnya kaki pendeta yang menginjil itu. Lalu sembuh. Lalu kemudian, udah sembuh. Terheran-heran mereka semua dengan kesembuhan itu. Lalu dia menyerahkan diri, pergi ke sekolah teologi. Mengingatkan kita Bapak Ibu pada bagian ini, ternyata bagi Tuhan Yesus bukan soal pelayanan kebanggaan itu yang utama dalam kesuksesan pelayanan, melainkan karena nama pelayanan itu ada terdaftar di surga. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Walaupun ditakluk, bukan itu yang utama.
Walaupun sukses pelayanan itu, kau pemimpin pujian yang hebat loh. Boleh saja, good. Kau pendoa syafaat yang dahsyat loh. Oke. Kau tim perkunjung yang luar biasa loh. Oke. Boleh saja. Tapi bukan itu yang terutama. Sama seperti yang saya alami itu. Sebulan saja berkuasanya. Pas menjelang akhir praktek 2 bulan itu, mendoakan lagi, enggak sembuh-sembuh. Enggak keluar-keluar yang kerasukan. Sebab ada di sana mencuri kemuliaan Tuhan. Tuhan tidak mau untuk itu. Terdaftar di surga. Yang mendaftarkan tentunya iman kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi nilai tertinggi itu di dalam kerajaan Allah yang dipraktekkan ke 70 murid yang diajarkan Tuhan Yesus. Bukanlah nilai disebutkan di sana setan-setan takluk dan seterusnya. Tetapi pelayan itu terdaftar namanya dalam buku kehidupan. Sebab benar, Tuhan Yesus kan pernah mengecam banyak orang yang mengklaim dirinya pelayan. Tuhan, kami telah berbuat ini, itu, dan ini. Lah Tuhan berkata, enyahlah dari hadapanku. Lah kok bisa? Seluruh hidupnya telah didedikasikan untuk Tuhan, tapi malah enyah. Iya, karena ternyata yang utama itu adalah terdaftarnya itu. Imannya berarti dengan kata lain. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu, percuma kita menjadi orang Kristen sekian lama kalau iman kita bukan iman yang hidup. Sebagai amanat khotbah, ada beberapa hal yang dapat kita petik dari pelayanan ke-70 murid itu. Yesus memanggil seseorang untuk menjadi muridnya, ada maksudnya. Yang pertama, untuk menyatakan bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat. Ayat 9 dan 11. Itu maksudnya. Berarti dengan kata lain, berlaku 2 hal. Yang pertama, seseorang yang telah dipanggil Tuhan menjadi muridnya, memahami bahwa kerajaan Allah itu seolah-olah hari ini aja, besok tidak ada. Berarti dengan kata lain, dia sendiri harus belajar untuk semakin dekat dan bergantung dengan Tuhan. Baru kemudian buah pemberitaannya yang kedua kepada orang lain. Harus dia beritakan kerajaan Allah sudah dekat. Ada 2 kali disebutkan tadi di dalam ayat 9 dan 11. Kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat. Karena itu tidak ada waktu untuk berleha-leha dengan sesuatu yang mengikat kita di dunia ini. Kalau engkau muda, pergunakan waktu muda dengan baik. Kalau engkau berkeluarga, pergunakan waktu berkeluarga dengan baik. Ya, fokus dengan pasangannya saja. Ya, jangan ngurusi pasangan orang. Dan membuat saya bingung itu hari-hari ini. Marak sekali pesan tentang perselingkuhan. Ya, ada pelakor, ada perebut bini orang, pebinor, dan seterusnya. Satu saja cukup Bapak Ibu. Oleh karena itu, kerajaan Allah sudah dekat. Diibaratkan kepada kita. Hari ini kita belajar kuliah. Belajar untuk mempersiapkan bagi yang bekerja-bekerja. Itu nggak ada waktu yang lain kecuali untuk fokus. Itu maksudnya Bapak Ibu. Di dalam Yohanes 4 ayat 23 disebutkan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba saatnya sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Dalam penyembahan juga sudah dekat.
Tidak lagi persoalan kita Bapak Ibu soal kurban lah, soal tata-tata cara lah, soal ini dan itu. Lihat kita beribadah, ragam pakaian kita bukan? Boleh, yang penting sopan. Tidak mesti sebelah, terlalu banyak aturannya. Dan kita difokuskan kepada menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu saking dekatnya. Pernah dengar guyonan Gus Dur Bapak Ibu tentang menyembah Tuhan? Dia mengakui yang paling dekat dengan Tuhan itu orang Kristen. Sebab memanggil nama Tuhan kita itu Bapa. Tetapi yang sebelah memanggil Om Swa dan seterusnya. Omnya, lalu jauh itu. Dan seterusnya Bapak Ibu. Mereka harus memakai suara yang kencang. Tapi kita cukup lipat tangan, berdiam diri, Bapa. Dia ada bersama kita. Dekat sekali bukan? Maka kalau Allah itu dekat, kenapa kita tidak semakin memahami kehendaknya? Ini menjadi pertanyaan yang harus dijawab. Lalu, kalau semakin dekat, mengapa kita tidak semakin mengerti isi hatinya? Kedua yang harus kita jawab, Bapak Ibu. Seharusnya semakin dekat dengan Tuhan membuat kita semakin mengerti apa yang Tuhan inginkan kita perbuat. Yang kedua, untuk mempraktikkan mencicipi rasa awal dari kekekalan disebutkan. Ini seorang pendeta yang mencetuskan ini. Jadi dia menyebut, ini pendeta Lutheran dari Jerman. Dia menyebut begini, orang Kristen itu ada di tengah dunia ini sebenarnya sudah seperti orang yang mencicipi rasa awal dari kekekalan. Orang-orang bukan Kristen tidak tahu kekekalan itu seperti apa di seberang sana, di surga. Tapi kita orang Kristen sudah tahu. Dia memberi ilustrasi begini. Seorang ibu yang sedang memasak ikan di kuali atau daging. Dari mana dia tahu masakan itu enak atau tidak? Apakah dia makan semua sekuali itu ikan-ikan dan daging-daging itu? Wow, habis. Kesimpulannya tidak enak. Setelah habis semua udah kenyang. Kesimpulannya enak. Garamnya pas. Pedasnya pas. Manisnya pas. Setelah habis? Atau bagaimana Bapak Ibu? Khususnya ibu-ibu nih. Kan sederhana aja, di sendok kuahnya bukan? Taruh di sini. Jangan sendoknya langsung ke sini. Dalam teorinya, tapi dalam prakteknya kan di rumah kami pun sering begitu. Nanti sendok yang sama saya pakai lagi, tidak apa-apa. Tapi taruh ke kiri, tangan kiri. Kurang garam, tambah sedikit. Aduk-adukan. Pas. Pedasnya, oke. Kan dah habis sebelanga itu, sekuali itu baru kita tahu artinya enak tidaknya dalam kuali itu kan? Sedikit saja dicicipi rasa awalnya. Jadi teolog ini atau pendeta ini yang dari Jerman ini berkata begitu. Kita orang Kristen ini di dunia ini sebenarnya sudah mencicipi rasa yang dari sana. Nggak mesti kita sampai ke surga dulu bercerita di surga, tapi kita udah tahu. Dari mana kita tahu Bapak Ibu? Ketika kita berkata shalom, itu kan suasana surga kita hadirkan di dunia. Lalu dijawab shalom. Lalu ketika kita berkata Bapa engkau sungguh baik, ya itu kan suasana surga Bapak Ibu. Dan ketika kita bermurah hati, ketika kita bersukacita, ketika kita berpengharapan melewati penderitaan, ketika kita dalam kesulitan yakin ada jalan keluar bersama Tuhan, itulah yang disebut dengan mencicipi rasa awal dari kekekalan. Sama seperti yang dikemukakan oleh beberapa pendeta dari Amerika Latin. Apa yang mereka sebut? Bahwa dunia ini akan menciptakan sesuatu keterasingan dan akan terpecah kepada orang yang semakin dekat dengan Tuhan dan orang yang semakin jauh dari Tuhan. Betul nggak Bapak Ibu? Teori ini 20 tahun yang lalu dicetuskan.
Tapi sekarang semakin kelihatan, bukan? Coba cek. Yang dekat dengan Tuhan semakin dekat dengan Tuhan. Yang semakin jauh dari Tuhan semakin memunggungi Tuhan. Pasti. Itulah sebabnya kita diutus ke tengah dunia melayani, menjembatani hal-hal yang demikian. Sehingga kita tidak menawarkan jualan sorga yang murahan. Seperti di sebelah sana. Jualannya sorga melulu di TikTok itu. Emang dia agen sorga? Dia sendiri pun belum pasti masuk sorga. Junjungannya sendiri pun disebutkan, mudah-mudahan tunjukkanlah jalan. Maka pakai jari kan kalau sembahyang kan? Tunjukkan siratal mustaqim. Karena mereka belum menemukan jalan yang lurus. Tapi Tuhan berkata apa? Yohanes 14 ayat 6. Akulah siratal mustaqim. Akulah jalan yang lurus. Maka Bapak Ibu, kita adalah orang yang berbahagia. Jadi kalau sholat kita gak tuju-tuju lagi. Mana jalan yang lurus? Kan paling kita gini-gini. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Gak ada gini-gini kita. Tunjukkan kami Tuhan sejalan yang lurus. Gak ada. Karena kita sudah menemukan jalan yang lurus. Amin. Ke-70 murid itu diutus memberitakan tentang Yesus yang adalah jalan yang lurus itu. Dan kita tidak menawarkan jualan surga yang murahan. Kita diajarkan untuk memberitakan Kristus. Ada dua. Bawa Kristus kepada mereka, gampang toh? Atau bawa mereka kepada Kristus. Yang mana mau dilakukan dari yang dua ini? Di Alkitab dua-dua ada. Murid-murid itu membawa Yesus kepada mereka yang berkeluh kesah, yang dalam keadaan menderita, yang dalam keadaan terikat dengan roh-roh jahat, setan-setan dan seterusnya. Dibawa, ada kesembuhan. Tapi juga mereka-mereka yang seperti itu dibawa kepada Kristus. Maka kita juga mempraktekkan kedua hal itu. Maka hari ini Bapak Ibu, kalau ada di rumah kita yang tidak dibawa kepada Kristus, nanti Tuhan tanya, Badu, di rumahmu sekian lama ada orang tidak percaya kepadamu, kok kau nggak beritakan? Kira-kira Tuhan senang? Masuklah hai hambaku yang setiawan. Atau Tuhan berkata, kok tega-tega amat sih? Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Tuhan berkata, kita kan tidak peduli nih di rumah kita atau tetangga kita. Syabas, masuklah hai hambaku yang setiawan. Masuk dalam kerajaanku yang nikmat ini menurut kitab Wahyu. Atau sebaliknya, kok tega amat sih lu, Anton? Kok tega amat sih lu, Yohanes? Sampai mereka tidak bisa mengikut Tuhan, sekian lama dia bersama dengan engkau. Kau hanya mengurus dirimu saja. Lalu apa jawab kita? Iya Tuhan, sambil garuk-garuk kepala. Iya, itulah kesalahan saya, ampunilah hambamu gitu. Ya, memang ya, kan sudah pengampunan. Tetapi maksudnya Bapak Ibu saudaraku, ketika kita berada di dunia, goal of business kita adalah jiwa. Segala perkara yang kita praktekkan di dunia ini adalah jiwa. Kalau bertemu dengan orang, seolah-olah. Tapi jangan praktekkan nanti tanpa hikmat. Sudah percaya Tuhan Yesus belum? Kalau belum, pasti masuk neraka. Ya dikemplunglah kita. Babak belur, hijau biru-biru semua wajah kita masuk rumah sakit. Dan nanti jangan-jangan kita dipolisikan juga. Tapi ketika kita berhikmat berkata, ya orang ini pakaiannya aja seperti religius, tapi sayang sekali dia tidak akan masuk surga. Tuhan pakai saya untuk memberitakan Injil ke dia dalam hati. Tuhan tentu mendengar dengan caranya mereka akan diselamatkan. Sebab surga dengan segala keilahiannya tidak bisa dijadikan promosi murahan.
tetapi akan berdampak ketika murid-muridnya memiliki hidup yang digerakkan oleh Tuhan Yesus. Hidup dalam keteladanan Tuhan Yesus. Mari hidup seperti Tuhan Yesus. Penutup dalam khotbah ini, beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Hari ini sebagai sarana anugerah kepada kita, Tuhan memberikan kita sarana anugerah, yaitu perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan diri untuk menerimanya dengan sungguh-sungguh dan hikmat. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah menerima firman-Mu. Roh-Mu Tuhan kuat memeteraikannya supaya tertanam dan berbuah dalam hidup kami dan menjadi berkat sehingga kami menjadi murid Kristus yang setia. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Mari kita mempersiapkan diri menerima perjamuan kudus. Kita menaikkan pujian kita dari nomor 262 nyanyian rohani Metodis. Diundang berdiri, ayat kedua. Kamu yang sesungguhnya bertobat daripada dosamu dan ingin mengasihi sesamamu manusia dan berniat akan setia dalam hidup baru serta menurut hukum-hukum Allah dan hendak berjalan dari sekarang ini pada jalannya yang suci. Marilah dengan iman terimalah perjamuan kudus ini untuk menghiburkan hatimu. Berlututlah dengan rendah hati dan mengakui dosa-dosamu di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Kita duduk, tetapi dengan pengertian sedang berlutut. Silakan duduk. Kita berdoa bersama. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadikan semesta alam, hakim segala manusia, dengan sedih hati kami mengakui
akan banyaknya dosa dan kejahatan yang selalu kami perbuat dalam pikiran, perkataan, dan tingkah laku kami. Sehingga tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu, hati kami sangat sedih dan menyesal mengingat kesalahan itu. Dan dengan sungguh-sungguh kami bertobat. Kasihanilah kami ya Bapa yang penuh kasih. Ampunilah kami, tolonglah kami dari saat ini, agar kami dapat melayani-Mu dan berkenan kepada-Mu dalam pembaruan hidup, menghormati dan memuliakan nama-Mu. Demi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita berdoa sekali lagi. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di sorga, karena besar kasih-Mu, Engkau sudah menjanjikan pengampunan dosa kepada semua orang yang kembali kepadamu dengan pertobatan dan iman yang benar. Kasihani, ampuni dan lepaskanlah kami dari segala dosa kami. Teguhkan dan kuatkanlah kami di dalam segala kebaikan. Dan bawalah kami kepada hidup yang kekal demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Alkitab bagi mereka yang merendahkan hatinya dan bertobat. Jikalau seorang berbuat dosa, maka kita ada seorang juru syafaat kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadi kurban pendamaian karena dosa-dosa kita. Angkatlah hatimu, kami mengangkat hati kami kepada Tuhan. Biarlah kita berterima kasih kepada Tuhan. Memang selayaknya kita berbuat demikian. Memang selayaknya benar dan wajib bagi kami pada setiap saat dan pada setiap tempat mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Bapa kami yang kudus, yang maha kuasa, Allah yang kekal. Sebab itu beserta malaikat-malaikat dan bala tentara sorga kami puji dan besarkan namamu dan selalu memuji Tuhan serta berkata, Kudus, 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 Allah Tuhan serta sekalian Allah. Penuhlah sorga dan bumi dengan kemuliaan. Bagimu ya Tuhan yang maha tinggi segala puji, hormat dan kemuliaan. Amin. Kita mempersiapkan diri untuk menerima, kita berdoa. Allah yang maha kuasa, Bapa kami yang di sorga, karena kasih-Mu yang besar memberikan anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus yang sudah menderita kematian di atas kayu salib untuk penebusan kami. Oleh persembahannya yang sempurna dan sekali untuk selama-lamanya, sudah membuat kurban penuh dan sempurna dan cukup bagi penebusan dosa-dosa seluruh dunia bagi orang yang percaya kepadanya. Dan yang menentukan dalam Injilnya yang kudus sudah memerintahkan kami melanjutkan peringatan ini atas kematiannya yang mulia. Oleh karena itu dengarlah kami ya Bapa yang penuh kasih. Dengan rendah hati kami memohon kepadamu dan tolonglah supaya kami yang menerima roti dan anggur ini menurut peraturan anak-Mu, Juru Selamat kami Yesus Kristus, dalam mengingat akan kematian dan kesengsaraannya, juga mengambil bagian dari zat keilahiannya dengan pertolongan Dia yang pada malam Ia diserahkan diambilnya roti, dan sesudah Ia mengucap syukur dipecah-pecahkannya serta diberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Demikian juga sesudah makan diangkatnya cawan minuman, diucapkannya syukur serta diberikannya kepada mereka sambil berkata, minumlah kamu sekalian dari cawan ini. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena kamu dan karena orang banyak sebagai jalan pengampunan dosa. Maka seberapa kali kamu minum, perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Kita berdoa bersama. Tuhan yang maha rahmat, tiadalah kami berani datang ke meja-Mu ini dengan kepercayaan akan kebenaran kami sendiri, melainkan karena rahmat-Mu yang besar dan banyak itu, kami tidak layak mengumpulkan remah-remah dari bawah meja-Mu. Tetapi Engkaulah ya Tuhan tetap berkasihan,
Sebab itu ya Tuhan, tolonglah kami supaya turut serta di dalam peringatan ini di dalam anak-Mu Yesus Kristus, sehingga kami dipenuhi dengan kesempurnaan hidupnya dan dapat semakin menyerupai Tuhan, serta dapat tinggal selama-lamanya dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kami. Amin. Bapak Ibu, meja Tuhan telah tersedia untuk kita. Tuhan Yesus mengundang kita sehidangan dengan Dia pada hari ini. Sekiranya ada di antara kita yang belum baptis dewasa atau sidi dan masih di bawah umur, boleh menerima, tetapi dengan catatan diajarkan sebelumnya kepada dia percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena satu dan pergumulan lainnya diperbolehkan. Kami undang ke depan ketua dan sekretaris. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah, jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau. Dan hendaklah ia menjadi makanan rohani bagimu melalui imanmu dan dengan ucapan syukur. Tuhan Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau. Ambil dan minumlah. Jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau dan ucapkanlah syukur. Angkat roti kita. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah, jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau. Dan hendaklah ia menjadi makanan rohani bagimu melalui imanmu. Dan dengan ucapan syukur, makanlah. Kita mengangkat cawan. Tuhan Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau. Ambil dan minumlah. Jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau. Dan ucapkanlah syukur, minumlah. Saat teduh sejenak.
kita berdoa bersama. Ya Tuhan Bapa kami yang di sorga, hamba-hambamu yang hina ini memerlukan kerelaan-Mu sebagai Bapa kami untuk menerima persembahan puji-pujian dan syukur kami. Dengan rendah hati kami memohon kepadamu supaya kami dan seluruh gereja-Mu dapat dianugerahkan pengampunan atas dosa-dosa kami dan seluruh kebajikan yang lain dari kesengsaraannya demi pengorbanan dan kematian anak-Mu Yesus Kristus yang darahnya tercurah. Di sini ya Tuhan, kami mempersembahkan dan menyerahkan diri kami sendiri, tubuh dan jiwa kami kepadamu menjadi satu kurban yang patut, suci dan yang hidup kepadamu. Kami mohon supaya kami sekalian yang telah ikut makan dan minum dari unsur-unsur perjamuan kudus ini dapat dipenuhi anugerah dan berkat-berkat surgawi. Dan walaupun kami tidak layak mengorbankan sesuatu kepadamu, oleh sebab dosa-dosa kami, memohon kepadamu agar Engkau menerima kewajiban dan pelayanan kami ini. Karena kami tahu bahwa ini bukanlah karena jasa-jasa kami sendiri, melainkan oleh sebab pengampunan dosa-dosa kami. Oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, demi Dia dan beserta Dia dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kami menghormati dan memuji Engkau ya Bapa yang Maha Kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan Allah di tempat yang maha tinggi dan sejahtera di atas bumi di antara orang yang diperkenankannya. Kami memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan, dan kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan sebab kemuliaan-Mu yang agung dan kasih setia-Mu melimpah dalam kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menanggung dosa-dosa seluruh umat-Nya, kasihanilah kami ya Tuhan, dan terimalah doa permohonan kami ini di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah menerima daripada perjamuan kudus sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita, dan kita mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah dan kemurahan-Nya kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih, kami masih memberikan waktu kepada saudara-saudara jika ada yang mau memberikan persembahan pujian atau kor atau kesaksian. Waktu dan tempat kami berikan. Jika tidak ada, mari saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita mau mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan, dan sebagai ucapan syukur kita karena kasih dan anugerah dan kemurahan Tuhan yang kita terima dan milik Tuhan, kita kembalikan juga kepada Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaraan, supaya ada dalam rumah pembendaraan, supaya persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, sambil kita memberikan
persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kita mau memuliakan Tuhan dengan pujian. Betapa hatiku berterima kasih. Boleh memberikan dan menyampaikan dalam kotak yang sudah disediakan di depan. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau mengasihiku, Kau memilikiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, hanya ini Tuhan persembahanku. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Oh Tuhan memberkati dan sembahan kami, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, satu kesempatan yang indah kami boleh datang ke rumah-Mu. Bukan saja kami menerima berkat-Mu, tetapi apa yang telah Engkau berikan bagi kami kembalikan dalam bentuk persembahan kantung kolekte,
persepuluhan, janji iman, ucapan syukur, dan lain-lain persembahan. Sebab dalam kesaksian hidup kami nyatakan bahwa Engkau telah menyempurnakan dan mencukupkan. Tidak ada yang kurang. Sampai hari ini kami tidak kebuluran, kami tidak kehausan, dan kami tidak dipanggang panas matahari atau hujan, sebab Engkau menyediakan tempat berteduh. Terima kasih untuk semua kasih sayang-Mu Bapa. Kami serahkan yang terbaik untuk-Mu. Terimalah ya Tuhan, sebab kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Usai sudah ibadah kita, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Amin. Saat teduh, silakan duduk. Kami serahkan ke keanggotaan atau panitia kebaktian. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita akan masuk ke dalam kelompok ibu dan kelompok pemudi di sebelah sini, dan kelompok pemuda di depan sambil ngopi atau teh manis. Dan kita akan makan bersama. Terima kasih untuk Ibu Tampu Bolon yang menyediakan snack dan Ibu Novi bagi kita. Mari kita berdoa untuk makan.